Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten ND akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, yaitu observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Padang dari SMA Negeri 2 ND. Sebelah kiri Saya Ruslan Abdullah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 ND. sebelah kanan saya. Saya Fikri Sunajo dari SMPN 1 Atap Poloara. Sekian dan terima kasih. Selamat sore Padang. Selamat sore juga Pak Victor. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Victor. Luar biasa ya. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching, yaitu supervisi dalam akademik. Jadi sebelum kita melakukan coaching, jadi pada tahap pra observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan siap? Siap Pak Victor. Oke. Mungkin pertanyaan yang pertama, ya kompetensi apa yang pada kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, menurut saya kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching pada kali ini, yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa Padang. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Padang kembangkan. Jadi dari 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang Padang kembangkan secara spesifik? Yang saya pilih dari ketiga itu yaitu mendengarkan secara aktif. Jadi kompetensi yang Padang kembangkan itu yang mendengarkan secara aktif ya? Ya. Jadi kira-kira indikatornya itu bagaimana? Indikatornya saya ingin coaching itu sendiri bisa menemukan potensi atau ide dalam memecahkan sebuah masalah. Oke, kalau begitu untuk pra observasinya sekian. Sekarang Padang lanjutkan coachingnya bersama coach dan coaching. Sekian. Terima kasih Pak Victor. Terima kasih. Selamat sore Pak Ruslan. Selamat sore Padang. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Baik Pak Ruslan. Begini Pak Ruslan, mungkin bisa diceritakan hal apa yang bisa saya bantu dalam percakapan kita kali ini. Begini Padang, saya sedikit menceritakan persoalan saya Padang. Di sini saya mengalami kesulitan dalam motivasi semangat anak dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas Padang. Kalau itu menurut Pak Ruslan, apa yang menjadi harapan Pak Ruslan dalam penerapan ini? Harapan saya tentunya saya ingin anak tidak lagi malas-malasan dalam mengikuti. Saya menginginkan bahwa anak lebih antusias dalam mengikuti proses KBM yang saya lakukan. Hal-hal apa saja yang menurut Pak Ruslan agar bisa membangun semangat atau motivasi siswanya bisa tertarik terhadap pembelajaran PJOK? Menurut saya hal yang membuat mereka tidak tertarik yaitu metode penggunaan metode saya yang cenderung terlalu monoton, tidak kreatif pada. Makanya anak-anak cenderung tidak termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Baik, habis apa yang Pak Ruslan sampaikan tadi? Habis langkah-langkah apa yang Pak Ruslan lakukan agar menimbul lagi semangat atau motivasi mereka itu bisa lebih semangat mengikuti pembelajaran PJOK? Ya, untuk langkah-langkahnya saya pikir saya lebih atraktif dalam menggunakan metode, dalam melakukan pendekatan kepada anak, memotivasi mereka, berusaha memotivasi dari dalam, sehingga mereka pun antusias dalam mengikuti proses ini. Baik, dari metode-metode yang Pak Ruslan sampaikan tadi, ya kan, terhadap saya tadi, apa strategi yang Pak Ruslan akan usahakan agar yang dilakukan tadi bisa menggairah lagi anak-anak tadi untuk rasa semangat untuk mengikuti pembelajaran PJOK? Untuk strategi dalam hal ini saya akan mencoba lebih variasi dalam penggunaan metode. Karena berdasarkan refleksi saya dari pembelajaran sebelumnya, saya lebih cenderung menggunakan metode yang
ceramah. Iya. Di sini saya akan berusaha mengubah metode lain seperti brainstorming, Iya. terus diskusi, Iya. dan melakukan lebih banyak permainan-permainan di proses pembelajaran. Iya, barusan. Sebaik selain metode yang ditawarkan oleh barusan itu, metode, apa ada hal lain lagi, cara-cara lain untuk membangun semangat anak-anak untuk menarik PJOK? Selain metode saya pikir saya akan membuat banyak permainan-permainan, game-game, karena pembelajaran olahraga itu pembelajaran yang sifatnya gerak. Iya. Jadi di situ saya harus lebih banyak bagaimana anak itu aktif, bagaimana anak itu bisa senang dalam mengikuti proses KBM. Iya. Dengan di situ saya menawarkan lebih banyak permainan, metode yang dilakukan harus melibatkan banyak siswa, sehingga siswa tidak merasa jenuh dan lebih antusias dalam mengikuti proses KBM. Baik, benar. Betul sekali Pak Ruslan. Dengan banyak metode dan banyak permainan yang kita tadi bisa menambahkan semangat atau daya tarik siswa untuk lebih termotivasi ke pelajaran PJOK. Habis, apa rencana untuk menyelesaikan masalah tadi selain rencana seperti apa? Kalau rencana ke depan pada saya akan lebih menambah banyak perbendaharaan referensi terkait media, terkait metode, dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih spesifik lagi, yang lebih khusus lagi terhadap anak. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan, sangat bagus. Yang terakhir ini Pak Ruslan, komitmen yang dilakukan Pak Ruslan agar persoalan-persoalan yang dihadapkan tadi tidak muncul lagi atau meminimalisir, komitmen seperti apa Pak Ruslan? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, komitmen saya tentu saya ingin proses pembelajaran ini berjalan dengan sebaik mungkin dan menarik, sehingga itu bisa memotivasi peserta didik saya. Dengan cara apa? Dengan cara metode yang sudah sampai di awal tadi dan pendekatan-pendekatan lain, menambah media. Komitmen ya, saya berusaha untuk bagaimana melakukan proses pembelajaran ini secara atraktif, menarik dan menyenangkan. Baik, terima kasih Pak Ruslan apa yang telah disampaikan. Saya saling berbagi ini bisa memberikan semangat yang baru bagi anak-anak didik kita dan kita saling berbagi antara satu sama lain. Selamat berjuang dan semoga sukses. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke. Selamat sore Pak Ruslan. Selamat sore Padan. Apa kabar hari ini Pak Ruslan? Alhamdulillah Pak Padan, baik kabarnya. Alhamdulillah baik. Gini, mungkin Pak Ruslan dari cerita kali ini mungkin apa yang saya bisa bantu Anda? Jadi begini Padan, saya selama proses pembelajaran selama ini saya mengalami kendala Padan. Ya, Saya menemukan permasalahan di kelas, yaitu kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK saya Pak. ya baik Pak Ruslan. Habis apa yang menjadi harapan Pak Ruslan dalam perjalanan kita? Harapan tentunya saya ingin mencarikan solusi atau mendapatkan solusi terkait pemecahan masalah yang dihadapi saya, yaitu kurang motivasi siswa dalam mengikuti proses KBM saya. Ya, baik Pak Ruslan. Hal apa saja yang membuat murid itu kurang tertarik terhadap pembelajaran PJOK? Kalau menurut saya pada yang saya alami selama ini, kurang tertariknya murid mungkin metode yang saya gunakan pada metode yang itu saja, terus mungkin medianya juga kurang pada aktivitasnya juga, sehingga kurang atraktif saya dalam melakukan proses KBM. Oh begitu ya Pak Ruslan. Habis kira-kira agar pembelajaran PJOK itu bisa menarik, habis langkah-langkah apa yang Pak Ruslan lakukan? Untuk langkah-langkah saya pikir saya harus lebih bervariasi lagi dalam melakukan metode pembelajaran. Yang kemarin saya lebih cenderung dengan ceramah. Mungkin kali ini saya lebih fokus ke metode lain seperti wawancara, brainstorming, ataupun menambah media alat lainnya. Oh, baik. Gitu ya.
Habis apa ada metode lain selain metode perusahaan bebek yang ada saya, ada metode lain mungkin supaya memperkaya metode dalam pembelajaran. Ya, metode lain sih saya pikir brainstorming dengan diskusi itu menjadi solusi menurut saya. Betul sekali. Dengan penambahan fasilitas mungkin media-media mungkin itu jadi solusi lah. Betul sekali perusahaan apa yang disampaikan oleh perusahaan tadi itu benar adanya. Habis apa rencana ke depan perusahaan agar persoalan ini yang kita alami perusahaan alam ini bisa teratasi kayak gitu? Nah, rencana ke depan seperti yang saya sampaikan sebelumnya penekanan itu pada media dan metode itu yang perlu variasi sehingga anak tidak bosan dalam mengikuti proses ini. Ya, bagus sekali perusahaan rencana yang perusahaan sampaikan kepada saya dalam diskusi kali ini. Yang terakhir perusahaan sampaikan komitmennya itu agar persoalan yang perusahaan alam tadi komitmen seperti apa untuk meminimalisir atau mengurangi. Jadi untuk komitmen saya ke depan tentu saya juga harus berubah bersama siswa ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini saya ingin siswa harus bisa termotivasi dari dalam diri dalam mengikuti proses akademik ini dengan metode-metode yang saya gunakan lebih variasi dan menerapkan permainan-permainan yang lebih atraktif sehingga itu mungkin bisa mempengaruhi motivasi siswa saya. Baik, bagus Pak Ruklan, terima kasih banyak atas share-nya, saling berbaginya antara kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita share diskusi pada hari ini bisa membangun semangat dan bisa bermanfaat pada anak-anak didik kita bersama. Ya, Terima kasih, selamat sore Pak Ruklan. Ya, selamat sore. Terima sukses selalu. Oke Pedan, jadi setelah melakukan coaching bersama Pak Ruslan, tadi saya sudah mengamati semua proses coachingnya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Boleh? Sangat boleh. Oke ya. Yang pertama, bagaimana performa Pedan ketika melakukan coaching? Puji Tuhan kita, alhamdulillah sangat baik. Oke, luar biasa Pedan. Apa yang membuat Pedan menilai seperti itu? Menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan ini sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Berarti apa saja yang sudah Pedan lakukan pada saat melakukan observasi coaching tadi terkait indikator tercapai yang diinginkan? Menurut saya Pak Victor, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan Alutirta, yaitu di mana saya sudah menyampaikan harapan, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tindakan. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pedan, luar biasa ya. Sekarang saya sedikit menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh? Boleh, sangat boleh. Terima kasih Pedan. Setelah saya melakukan observasi kegiatan percakapan Pedan dengan Pak Ruslan tadi, menurut saya semuanya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian Pedan sudah menggali